Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya sebagai grup ataupun kelompok 6 akan memaparkan materi saya yang berjudul model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan, memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau sekolah. Jadi di sini model pengembangan kurikulum tersebut bukan untuk meninggalkan kurikulum lama, tetapi dalam pengembangan tersebut adalah untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah sekolah tersebut. Karena beberapa hal seperti perkembangan zaman sudah tidak mungkin lagi menggunakan kurikulum lama, tetapi harus dikembangkan. Yang kedua adalah model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang yang saya tuliskan di makalah saya. Yang pertama adalah model Tiller. Ada 4 unsur dalam model ini. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Jadi langkah pertama adalah untuk menentukan tujuan pendidikan tersebut. Apa sebenarnya tujuan daripada ketika kita melaksanakan pendidikan? Yang kedua adalah menentukan proses pembelajaran. Dalam menentukan proses pembelajaran, desainer belajar dari pengalaman terdahulu, yaitu mengambil yang baik daripada kurikulum yang telah dilaksanakan sebelumnya dan membuang yang buruknya. Yang ketiga, menentukan organisasi kurikulum. Kita sudah sama-sama belajar tentang organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum tersebut, seperti bahasa kurikulum dan juga lainnya. Itu mengorganisasikan kurikulum satu mata pelajaran seperti yang telah kita temui di dunia pesantren dan juga di madrasah aliyah sanawiyah, yaitu menggabungkan beberapa kurikulum, menggabungkan beberapa mata pelajaran, itu daripada tauhid, akhlak menjadi akidah akhlak, begitu seterusnya. Yang keempat adalah menentukan evaluasi kurikulum. Dalam menentukan evaluasi kurikulum ini, desainer melihat apa saja kekurangan dan juga kelebihan yang telah dilaksanakan oleh para kurikulum yang telah digunakan tersebut agar semakin efektif kepada kurikulum yang selanjutnya. Yang kedua adalah model Hildataba. Di dalam model Hildataba ini ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh desainer ataupun kita sebagai perancang kurikulum. Yang pertama adalah menggunakan unit-unit eksperimen bersama guru. Jadi dalam mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru, maksudnya adalah tunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Di dalam mengadakan eksperimen bersama para guru ini dilaksanakan studi yang sama antara teori dan praktek. Perencanaan berdasarkan teori yang kuat dilanjut dengan eksperimen di dalam kelas, sehingga menghasilkan data-data untuk menguji keabsahan teori yang telah digunakan. Yang kedua adalah menguji unit eksperimen. Setelah kita menentukan ataupun mengadakan unit eksperimen bersama guru tadi, maka kita akan menguji bagaimana sebenarnya eksperimen ataupun unit-unit eksperimen tadi. Itu meskipun eksperimen ini telah dilaksanakan dalam kelas eksperimen, tetapi harus diuji lagi di dalam kelas lain agar mendapatkan dan mengetahui identitas dan data prosesnya serta menghimpun data bagi pengulang. Maksudnya teman-teman seperti ini, kita sudah menguji unit eksperimen tersebut di dalam kelas eksperimen, maka akan ada perbedaannya ketika kita melaksanakan unit-unit eksperimen tadi di dalam kelas eksperimen akan berbeda dengan di dalam kelas mengajar kita. Yang ketiga adalah mengadakan revisi dan konsolidasi. Setelah mengadakan unit eksperimen di dalam suatu lokal ataupun suatu kelas ya, maka akan ada kesalahan-kesalahan ataupun yang tidak sesuai dengan unit eksperimen tadi. Maka di sini kita akan melaksanakan revisi dan konsolidasi agar kurikulum selanjutnya lebih efektif lagi atau lebih valid lagi. Yang keempat adalah pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum.
Apabila dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifat yang lebih menyeluruh atau berlaku lebih luas, hal itu masih harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para personel kurikulum lainnya. Jadi tadi kan yang menggunakan industri itu adalah guru-guru, maka tidak mungkin saja guru yang menguji ataupun mengadakan uji tersebut, akan tetapi harus diuji oleh seorang dosen yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kelima adalah implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah ada sekolah-sekolah yang lebih luas. Dalam angka ini masalah dan kesulitan pelaksanaan tetap dihadapi, baik berkenaan dengan kesehatan guru-guru, fasilitas, alat dan bahan juga biaya. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya adalah model Harlow B. Alberti. Ada 6 prinsip dalam model ini, yaitu diagnosis kebutuhan siswa. Sebenarnya Harlow B. Alberti ini adalah seorang psikolog. Dia bukan seorang ahli desainer kurikulum, tetapi teori-teori yang diterapkannya itu sangat dibutuhkan ataupun sangat berhubungan dengan pengembangan kurikulum, yaitu diagnosis kebutuhan siswa. Apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua adalah tujuan pendidikan, sama seperti model Taylor tadi ya, merumuskan tujuan pendidikan. Yang ketiga, seleksi isi kurikulum. Di sini harus seleksi dulu isi kurikulum yang telah ingin kita rancang. Yang keempat adalah organisasi kurikulum. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model Taylor tadi. Yang keempat adalah kegiatan belajar mengajar. Yang keenam adalah evaluasi. Mungkin di sini tidak terlalu berbeda dengan model Taylor tadi ya. Yang keempat adalah model David Warwick. Ada 7 tahap dalam model ini. Yang pertama, menyusun kurikulum ideal. Yang kedua, mempertimbangkan sumber daya. Yang ketiga, memahami kendala sumber daya. Yang keempat, melakukan modifikasi berdasarkan pertimbangan sumber daya dan kendala. Yang kelima, merancang struktur kurikulum. Yang keenam, merincikan bahan ajar. Yang kedelapan, mempertimbangkan proses pembelajaran. Jadi model David Warwick ini lebih kritis ataupun lebih bersifat induktif daripada deduktif tadi, karena kita sudah melihat dia mulai dari menyusun kurikulum ideal, mempertimbangkan sumber daya. David Warwick memang tidak semata-mata membuat model pengembangan kurikulum ini, tetapi dia lebih menekankan kepada biaya-biaya mungkin ini kepada fasilitas dan juga alat-alat yang akan diterapkan di dalam kurikulum tersebut. Yang kelima adalah model BICAM. Dalam model BICAM ini ada 5 langkah, yaitu pertama, menentukan lokasi pilot proyek pengembangan kurikulum. Nah, maksudnya di sini adalah di mana kita akan mengadakan pengembangan kurikulum baru ini. Yang kedua, memilih orang yang hendak dilibatkan dalam penyusunan. Siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan kurikulum ini. Jadi tidak hanya desainer yang ahli kurikulum, tapi orang tua, guru, serta didik juga akan dilibatkan. Yang ketiga, mengorganisasikan personil dalam 5 tim. Jadi dibentuklah 5 tim agar dalam penerapan kurikulum ini. Yang keempat, menentukan bagaimana kurikulum diterapkan. Yang terakhir adalah mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dicapai. Setelah kita melaksanakan pengorganisasian personilnya dalam 5 tim tadi, maka dievaluasi dan dilaksanakan dan hasil dicapai. Ini masih di dalam teori ya. Teorinya itu dipraktekkan oleh beberapa orang saja, tidak lebih kepada pengalaman belajar di dalam kelas. Selanjutnya adalah model Roger. Dalam model ini Roger menentukan 4 langkah yang dilalui. Yang pertama adalah pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok intensif. Maksudnya adalah partisipasinya ini harus sampai kepada tahap terakhir. Intensif dimaksud adalah terus menerus, tidak terpotong-potong di dalam pelaksanaan kurikulum tadi. Yang ketiga adalah pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Ini mungkin sama ya tadi, sama yang dikatakan oleh BICAM
dia melibatkan juga orang tua ya, tidak ahli desainer saja dan juga para guru kepala sekolah, tapi melibatkan juga orang tua. Yang keenam adalah model integrasi. Yang ketujuh adalah model integrasi. Model integrasi merupakan model integrasi pengembangan kurikulum. Model kurikulum yang menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Kurikulum ini menekankan hubungan antara mata pelajaran atau antara pelajaran. Kurikulum menekankan hubungan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, tetapi tetap memerhatikan karakteristik masing-masing bidang studi. Jadi model integrasi ini adalah mengambil semua model pengembangan kurikulum dan disatukan menjadi satu model pengembangan kurikulum dengan dengan mengambil beberapa langkah dari model yang tadi. Sebenarnya masih banyak model pengembangan kurikulum seperti model demonstrian, tapi di sini saya menerangkan ke 7 model itu saja. Selanjutnya adalah catatan. Dalam mengembangkan kurikulum, seorang desainer tidak harus berpaku kepada satu model. Akan tetapi bisa mengambil beberapa model lain dengan catatan langkah-langkah yang diambil tersebut sesuai dengan situasi kondisi pada tempat atau institusi yang bersangkutan. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai calon guru nantinya, jika ingin mengembangkan kurikulum, kita tidak hanya berpaku kepada satu model saja, tapi kita bisa mengambil beberapa langkah yang telah diterapkan oleh beberapa desainer model pengembangan kurikulum seperti Hilda Taba, Tiller, Rogers, David Warwick, Bickham, dan lain-lain, tergantung kepada kondisi dan situasi pada institusi yang kita bertugas pada institusi tersebut. Yang terakhir adalah hanya sebagai pemanis dari PPT saya ya. Ini sebuah nasihat, saya menganalisa atau berpikir bahwasanya tidak semua model pengembangan kurikulum sempurna, tapi kita bisa menyelesaikan dengan mengambil yang baik bagi keadaan kita. Begitulah juga manusia. Ini hanya sebagai mengingat ya bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.